sekali uh, harta benda yang kita bisa gali dan kita promosikan ke mata internasional. Satu lagi ide brilian Aji yang saat ini terus diperjuangkan, yakni berdirinya sebuah museum fashion Indonesia. Ngomong-ngomong, apa sih maksud dan tujuan kamu dengan adanya museum ini? Adanya museum fashion Indonesia dan saya ingin sekali ibu negara yang menjadi prakasanya untuk semua ini. Jadi udah cukup banget untuk punya Suaminya adik. tunggal. Desakan sang putra serta impian memiliki keluarga besar membuat keinginan untuk segera hamil semakin besar. Udah, dia pengen adik lagi dan alhamdulillah mudah-mudahan cepet dapet anak ya. Saya sih pengennya anaknya 3. Iya, rame ya Mbak ya. Biasanya ia akan mengundang para keponakan jika Dava putra sematawayangnya itu mulai merasa kesepian. Udah Mbak, makanya saya keponakan-keponakan saya banyak saya suruh-suruh datang ke rumah. Jadi biar rame. Masih di Bandara Soekarno-Hatta, selain Marini Zumarnis, kami juga bertemu dengan Diana Pungki. Dua artis cantik ini bersama beberapa artis lain dan rombongan dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan akan berangkat ke India dalam rangka menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri film Indonesia. Kalau kepergian Marini dilepas langsung oleh suami dan putra tunggalnya, Diana Pungki justru tidak. Ia tampak seorang diri mempersiapkan keberangkatannya di bandara internasional itu. Kemana sih suamimu, Diana? Jadi dia lagi main golf. Udah rutin hari Minggu. Saya selalu ngajak dan kalaupun misalnya dia mau nyusul ke saya ke sana juga nggak pakai. Biasanya waktu itu saya ikut ada Asia Pasifik, film festival Asia Pasifik, dia malah nyusul saya di Singapura. Jadi walaupun waktu itu acaranya tuh di Thailand. Untuk Diana, ini bukan misi kebudayaan pertamanya ke luar negeri. Sebelumnya ia beberapa kali sempat meninggalkan rumah untuk menjadi duta dalam berbagai festival film. Kesibukan syutingnya pun beberapa kali membuat ia dan Dede Rishad sang suami terpisah oleh jarak. Jadi tidak ada persoalan dengan kepergiannya kali ini. Kebetulan enggak ya, kalau bilangin cukup lama juga enggak, karena saya kebetulan juga biasanya syuting juga seminggu atau 10 hari saya tinggal. Jadi kalau misalnya kayak gini juga sama aja, ini untuk kerjaan juga gitu. Kangen suami pastilah, apalagi ia kan masih terhitung pengantin baru. Baru 6 bulan saja Diana dan Dede mengarungi hidup berumah tangga. Tapi ngomong-ngomong, sudah ada hasil belum? Belum, doain aja secepatnya ya. Emang belum dikasih, emang mungkin masih baru ya, jadi saya masih belum takut periksa-periksa kenapa-kenapa gitu, belum. Kabarnya, kamu dan Dede telah mengadopsi seorang anak perempuan berumur 3 tahun untuk memancing anak ya? Benar nggak sih? Bukan adopsi, emang anaknya adik aku dititipin di rumah aku kebetulan. Udah ada dari sebelum aku nikah. Jadi enggak, emang udah jadi kayak anak sendiri aja. Udah mau ulang tahun lagi. Cepet banget sih kabar-kabari. Gue yang 42, Tuhan gue tahu. Tapi bagaimanapun juga, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kabar-kabari. Semoga makin sukses dan hati-hati kena asbak. Ingat, ting. Saya Okan, Saya Duna Agnesia. mau ucapin selamat ulang tahun. Untuk kabar-kabari yang ke-9. Semoga tambah sukses dan berjaya. Ada kabar yang kami kabar-kabari. Karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dan berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Pemirsa, mungkin bulan Juli ini merupakan bulan yang penuh bahagia bagi desainer Aji Notonegoro.
Kalau 17 Juli kemarin, Aji baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-44, hari Sabtu lalu dia merayakan pengabdiannya di dunia mode yang ke-19. Rasanya Aji telah memperoleh semua apa yang diinginkannya. Rancangannya telah diakui secara nasional, ditambah baru-baru ini dia mendapat kepercayaan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono untuk merancang gaun pernikahan Agus Harimurti dengan Anissa Pohan. Namun Aji masih menyimpan sebuah obsesi yang belum terpenuhi. Semua saya udah dapat, ya. Semua udah dapat, cuman saya ya pengen selalu, pasti namanya manusia, pasti saya pengen lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dalam arti kreasi saya, dalam arti saya bisa mempromosikan karya-karya anak bangsa Indonesia ini ke mata dunia. Karya-karya misalnya batiknya, tenunnya, sutra, segala macamnya. Bukan Aji kalau tidak mempunyai ide-ide cerdas. Untuk mengangkat dunia mode Indonesia, Lajang 44 tahun ini bermaksud menyatukan para desainer untuk sepakat menetapkan satu hari nasional mode. Bahkan mewujudkan ide ini, Aji telah mendapat dukungan dari Ibu Ani Yudhoyono. Akankah ini terwujud? Visi saya yang belum tercapai yaitu menciptakan Hari Mode Indonesia. Ya, saya kepingin sekali seluruh perancang Indonesia, seluruh pengrajin Indonesia, seluruh pembatik, seluruh apa aja dari seluruh Indonesia, terutama yang di bidang fashion itu kita bergabung menjadi satu dan kita menciptakan Hari Mode Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak sekali harta benda yang kita bisa gali dan kita promosikan ke mata internasional. Satu lagi ide brilian Aji yang saat ini terus diperjuangkan, yakni berdirinya sebuah museum fashion Indonesia. Ngomong-ngomong, apa sih maksud dan tujuan kamu dengan adanya museum ini? Adanya museum fashion Indonesia dan saya ingin sekali Ibu Negara yang menjadi prakasanya untuk semua ini. Oke deh Ji, selamat berkarya demi kemajuan dunia fashion Indonesia. Halo pemirsa, saya Alisa Subandono. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kabar-kabari yang ke-9. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Saya Ririn, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kabar-kabari yang ke-9. Sukses selalu. Beginilah penampilan Ivan, mantan gitaris Bumerang setelah tidak lagi bergabung dengan Bumerang. Dengan gitarnya, Ivan melanglang buana dari panggung ke panggung berpenampilan solo. Tidak jarang juga ia tampil berkolaborasi dengan rekan-rekannya sesama musisi. Seperti minggu lalu saat ia unjuk gigi di atas panggung bersama Aet Syahrani dan Yoyo serta Sandi drummer pas band, Ivan mengaku sangat menikmati petualangannya bersolo karir. Tapi bukan hanya karena ingin bersolo karir sampai akhirnya Ivan memutuskan untuk hengkang dari Bumerang. Kabar yang beredar, hubungannya yang tidak harmonis dengan Roy Jekonia juga menjadi salah satu pemicu hingga ia meninggalkan Bumerang. Mengenai hal itu, ia tidak membantahnya. Kalau band itu harusnya bisa nyatu, satu visi. Ya mungkin sekarang lagi nggak nyambung, nggak sinkron aja. Jadi mendingan Bumerang dengan apa yang mereka inginkan sekarang. Kabarnya lagi, hubungan Ivan dengan Roy semakin memanas saat Bumerang memutuskan untuk pindah ke perusahaan rekaman baru. Ivan dan Roy kabarnya semakin sering beradu mulut. Waktu sekarang ini kita pikiran kita lagi stuck gitu mungkin. Mau kemana atau apa. Itu yang membuat aku juga jadinya sering crash cara berpikirnya sama mereka. Saya mau begini, mereka tidak mau gitu atau ya akibatnya nggak nyambung gitu loh. Ya itu yang membuat aku akhirnya udah jalan sendiri aja lah. Lalu menyesalkah Ivan telah meninggalkan grup musik yang ikut dibangunnya itu? Ya aku harus enjoy sendiri. Ya kalau aku diomong rilis tekanannya bisa dirilis, dilepas gitu, ya mungkin iya. Karena aku udah nggak ada beban lagi gitu loh. Ya aku mau apa aja terserah aku sendiri gitu. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamilia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar-Kabari spesial 9 tahun tanggal 28 Juli pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.